ketika nunggu itu si Suster Santi yang lagi jaga ini gitu itu mau pulang karena memang dia udah nggak ada urusannya gitu. Tak pamit sih ya gitu. Aku pamit dulu ya gitu. Lah kok tiba-tiba nggak lama setelah itu kurang lebih setengah jam kemudian dia balik lagi cuma duduk sambil meluk tas gitu. Kita heran dong, Mbak kok nggak jadi pulang kenapa gitu. Dia udah kayak orang ketakutan gitu, tapi diam aja gitu. Nah, singkat cerita, pas bagian atas sudah dibersihkan, bagian bawah sudah dibersihkan, Pak Tommy ini tiba-tiba teriak, dok, ini apa dok kayak gitu. Karena kaget semua kita ngerubung semua. Nah ini mohon maaf di bagian kemaluan itu keluar kayak hewan kaki 1000. Kebetulan kan karena kita kasak kusuk kayak gitu, si Dokter Wisnu ini dengar. Dokter Wisnu ini dengar, dia coba bilang, kalian nanti saya tunjukkan bentuk santet yang sebenarnya. Halo Sobat Javanika, selamat datang di episode terbaru Obrolan Santai. Apel. Om, hari ini kita bertemu lagi dengan teman kita. Sekarang kita yang menemui di tempat domisilinya ya. Dan kita tandang ya. Iya. Terus tujuannya adalah untuk menepati janji ke para penonton. Benar ternyata. Rame nih, banyak yang minta part 2. Dan kebetulan kitanya juga penasaran ya Om ya, karena belum pernah mengobrolkan topik yang ini nanti gitu. Secara pandangan akademis ya. Betul sekali. Gitu. Nah ini kita langsung saja ya Om, kita sambut ada Mas Yus lagi. Ya, terima kasih sudah diundang kembali. Sama-sama. Kita yang terima kasih Mas sudah bersedia kembali. Iya. Selamat datang. Nah, Mas Yus nih ngomong-ngomong kemarin tuh rame Mas. Iya. Jadi pada ini ya, maksudnya pada tertarik, terus juga ada beberapa yang komen tentang mereka merasa relate tuh dengan kejadian santet jalan penoleh itu. Jadi mungkin pesugihan. Buat pesugihan, maaf. Jadi mungkin teman-teman yang belum nonton episode itu bisa cek juga karena nggak kalah menarik ya, gitu. Nah kemarin kan sama Mas Yus kita sudah sempet ini ya Om membicarakan beberapa juga kayak fenomena-fenomena yang mungkin bagi awam itu dikiranya gaib, tapi ternyata untuk tim forensik dan sekitarnya itu ternyata fenomena yang biasa untuk sebuah jasad. Jadi kayak yang masih bergerak ya Mas ya, ada gerakan sedikit ketika jenazah tuh di ruang jenazah, terus ada juga suara kayak menggeram ya. Humming sebenarnya. Humming, kayak humming gitu, kayak bedem gitu. Ketika di ini ya Mas, dibuka. Betul. Ketika udara itu naik, menggetarkan pita suara itu jadi kayak ada suara humming itu kayak kayak gitu. Kayak nangis ya Mas ya. Ya mungkin nangis tapi ngebas gitu. Gitu. Nah itu kan yang sudah kita bahas nih. Dan kebetulan hari ini kita akan membahas tentang forensik korban santet ya. Nah nanti ini ada temuan apa nih teman-teman, karena kan kalau santet identiknya kan pasti ada benda-benda asing yang ditemukan juga dalam di badan. Betul. Begitu. Nah apakah mungkin nanti ada juga seperti itu di kisah yang akan diceritakan Mas Yus hari ini. Jadi kita langsung cek saja ke Mas Yus. Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatan kali ini yang memang ini sebenarnya masih satu rangkaian dari cerita atau dari pengalaman yang sebelumnya. Padahal sebetulnya cerita ini itu pengalamannya itu lebih dulu daripada yang cerita jenazah atau jasad yang diduga korban tumbal atau korban pesugihan jalan penoleh itu ya. Jadi memang ini kurun waktu sekitar di masih tahun yang sama 2004-2005. Ini bulan kedua setelah dalam proses magang itu. Bulan pertama berlalu, nah ini bulan kedua. Bulan kedua itu saya sebagai asisten kamar jenazah pada waktu itu membantu memang salah seorang staf senior namanya Pak Tommy yang memang jadi andalan untuk pemulasaran jenazah. Itu pada waktu sekitar jam 9.30-10 pagi Mas Yan. Dan memang
habis otopsi, kita habis melakukan pemulasaran jenazah, kebetulan pada waktu itu ada OB yang kemudian manggil saya dari luar gitu. Jadi dia sempat ngintip dari luar, dia bilang ke saya, Mas Yus dicari Bu Leli gitu. Bu Leli itu dia memang staf kantor atau suster adminnya unit forensik lah gitu, Paruh-Baya, dan memang dia yang punya penanggung jawab terkait keadministrasian di unit forensik itu. Pas kebetulan saya pamit sama Pak Tommy, kemudian saya jalan ke ruang kantor unit forensik. Nah, pas deket di kantor itu, karena pintunya itu langsung masuk ke ruangan gitu, saya sempat lihat Bu Leli ini lagi ngomong, tapi di depannya nggak ada orang. Nah, ini mungkin salah satu fenomena yang sebenarnya saya udah sempat bahas di cerita sebelumnya. Ini suatu kejadian yang memang lumayan sering pada beberapa kali kesempatan itu kita ada fenomena seperti itu. Nah, dan karena memang peraturan tidak tertulisnya itu adalah tidak boleh diganggu, saya nunggu di luar. Nah, pada saat nunggu itu, dan saya masih agak penasaran itu kenapa kok ngomong sendiri, terus siapa yang sebenarnya ngomong, karena memang aktif gitu, seolah-olah di depannya ada orang. Tiba-tiba kebetulan pada waktu itu ada salah satu dokter senior namanya Dokter Wisnu itu datang. Dia nepuk saya, kamu ngapain di sini kayak gitu? Enggak, saya mau masuk, panggil Bu Leli gitu. Bu Lelinya ada nggak? Ada di dalam. Nah, Dokter Wisnu sempat ngelihat juga ke dalam, Bu Leli lagi ngomong tapi sendiri kayak gitu. Terus sempat dia ngasih tanda kayak gitu, tunggu kayak gitu, tunggu. Kita sempat nunggu sekitar 2-3 menit, terus dilihat lagi sama Dokter Wisnunya, udah nggak ngobrol. Baru kemudian kita masuk. Nah, dan kita sama sekali nggak ngelihat ada orang yang keluar dari ruangan itu. Jadi kalau seandainya memang dia ngobrol sama orang, harusnya kalau kemudian kita masuk ada orang yang keluar. Ini sama sekali nggak ada. Nah, begitu kita masuk, Bu Leli ini langsung nodong saya, langsung nanya saya, Mas, ada jenazah atas nama Farida Putri nggak? Gitu. Nama Farida Putri nggak ada, Bu, saya bilang. Karena saya tahu hafal bener jenazah yang ada di ruang jenazah itu, sepengetahuan saya tidak ada atas nama itu gitu. Terus saya nanya, kenapa, Bu? Enggak, ini tadi ada cewek katanya gitu. Ada cewek, dia bilang katanya namanya Linda, itu nyariin gitu, nyariin saudaranya atau mungkin nyariin keluarganya. Saya pikir itu di kamar jenazah atas nama Farida Putri gitu. Katanya umurnya 16 tahun. Oh, nggak ada, Bu, saya bilang kayak gitu. Nah, Dokter Wisnu langsung nyamber, mungkin masih di bangsal kali, karena sering kejadian gitu. Udah dicariin padahal mungkin jenazah atau jasadnya masih di bangsal, atau mungkin belum datang. Dokter Wisnu bilang nanti kalau toh kalau jenazah datang nanti orangnya pasti nyariin kok datang lagi gitu. Oh ya sudah. Nah, saya sendiri nanya lah, dokter, emang hari ini ada otopsi? Saya bilang kayak gitu. Dokter bilang, ya ini barusan dari Polres Sleman, katanya dikabari nanti mau minta tolong ada jenazah yang mau diotopsi gitu. Jadi singkat cerita, pada waktu setelah kondisi itu, Bu Leli ini ngomong gitu, Pak Dokter, saya izin ya gitu. Dia izin, katanya suaminya kerja dari luar kota itu datang. Jadi dia cuma setengah hari, nggak lanjut sampai nanti sore. Terus dokter bilang nanti yang gantiin siapa gitu. Oh, nanti ada Suster Santi dari Suster Bangsal depan katanya, nanti mau gantiin di sini. Oh ya sudah, kalau ada gantinya nggak apa-apa, silahkan, Dokter Wisnu gitu. Akhirnya itu setelah ngomong kayak gitu, Bu Leli ini keluar. Nah, nggak berapa lama kemudian datang itu jenazah yang dibawa dari unit reserse Polres Sleman pada waktu itu kita terima sambil lihat data-datanya itu. Ini jenazah perempuan sekitar umur 26
27 tahun gitu. Terus sempat saya lihat foto-fotonya, jadi diketemukan di kamar rumahnya dalam kondisi dia tertelungkup karena itu ada beberapa kumpulan foto Polaroid. Sayang banget itu punya kepolisian, saya jadi nggak bisa di-share. Jadi kemudian itu yang sempat agak janggal pada waktu itu. Jadi di sekitar tubuh jenazah itu diketemukan ada genangan darah gitu. Yang diduga itu adalah darahnya dari korban ini. Dan padahal dari pemeriksaan luar itu nggak ada bekas luka. Luka terbuka nggak diketemukan bekas luka. Diduga ini adalah sesuatu yang dimuntahkan oleh korban gitu. Dan kemudian yang lebih janggal lagi, di muntahan darah tersebut ada beberapa benda seperti kayak sekitar 2 atau 3 buah paku kecil. Lalu kemudian ada potongan silet. Dan ada beberapa sempat kita notice itu kayak, kalau istilah kita miasis ya. Miasis itu kayak belatung, tapi bukan belatung yang larva lalat tuh bukan, tapi ini benar-benar kalau istilah kita bibit belatung lah. Kalau bahasa Latinnya itu miasis gitu. Itu ada diketemukan di situ. Nah, jenazahnya sebut aja namanya Linda gitu. Namanya Linda. Tinggi badan 166 cm, berat 40. Jadi kurus sekali. Gitu, kurus sekali. Kondisi tubuh itu udah kayak berbalut kulit gitu lah, berbalut kulit, tulang sama kulit. Terus diketemukan baju yang dikenakan itu daster warna oranye, ada motif bunga. Kalau mungkin saya sendiri pribadi ya, kalau ngelihat wajahnya ini, kalau sebenarnya kalau kondisi normal ini, kalau kondisinya baik ini cantik ini sebenarnya. Gitu. Hidungnya mancung, terus face-nya itu manis, menarik lah kayak gitu. Tapi ini karena sampai kemudian ini cekung kayak gitu, kempot kayak gitu, aduh kasihan banget lah kayak gitu. Nah, akhirnya karena kejanggalan-kejanggalan dan dari data-data yang kita dapat dari foto Polaroid plus dari kepolisian, kita coba lakukan pemeriksaan dan otopsi. Pada waktu itu dilakukan sama beberapa orang mahasiswa kedokteran, plus ada dokter Wisnu selaku dokter senior, plus ada dokter Bayu itu dokter yang juniornya, dan ada saya sendiri sebagai anak magang di sana, dan ada staf yang bantu-bantu juga lah begitu. Nah, itu total sekitar 8 atau 9 orang itu yang ikut dalam ngerubung yang ikut dalam proses otopsi itu. Jadi memang ini ramai-ramai lah gitu. Ada kemudian beberapa ini fenomena yang terjadi memang pada saat otopsi ini. Yang pertama, entah kenapa ini masih, kalau ini sih kita anggap masih wajar sih. Lampu otopsi itu tiba-tiba biar pet gitu. Oh, ketip-ketip. Dik-dik sampai akhirnya mati, tek kayak gitu. Kita sampai wah ini nih, dicek apa segala macam nggak ada, listrik apa segala macam, akhirnya kita pakai lampu darurat. Pakai lampu darurat, sambil ini diperbaiki, kemudian kita lakukan pemeriksaan gitu. Bagian luar nggak ada bekas-bekas penganiayaan, luka nggak ada, kuku itu juga nggak ada bekas-bekas kulit, dan mohon maaf bagian kelamin tidak ada bekas pemerkosaan atau mungkin cairan sperma dan lain sebagainya. Jadi luar itu kondisinya baik lah gitu, nggak ada tanda-tanda kekerasan. Sampai kemudian ya setelah itu baru kita kemudian harus lakukan pemeriksaan dalam. Nah ini yang kemudian pada waktu pemeriksaan kita memeriksa dalam, begitu posisi pisau bedah ini nempel sini, jenazah ini tiba-tiba kayak mengeluarkan suara gitu. Kayak gitu.
Itu kita kaget. Itu pengalaman, karena ini pengalaman pertama saya sempat kaget gitu. Dan itu beberapa orang juga sempat kaget. Nggak expect gitu, jenazah yang kita pikir itu udah meninggal mengeluarkan suara kayak gitu. Tapi dokter Wisnu bilang nggak usah kaget, nggak usah takut. Itu suara karena gas dari dalam perut yang kemudian menggetarkan pita suara. Oh, ya sudah gitu. Terus habis itu ini akhirnya dibelah, dilakukan pemeriksaan dalam, terus ada pemeriksaan toksikologi juga, kita periksa bagian dalam. Nah ini, jadi di pas pemeriksaan bagian bawah, ini kayak kelihatan ada darah itu menggenang, gitu di bagian bawah. Jadi di antara limpa sama usus 12 jari, itu kayak ada darah itu menggenang. Dan kemudian itu dilihat kayak ada fracture dan kayak menimbulkan benjolan gitu di situ. Ketika itu diraba dan kemudian itu kayak ditekan dan ada kita ditarik gitu, dokter itu narik sesuatu gitu, itu keluar kayak, kalau istilah dunia forensik itu bagian batang tumbuhan. Jadi kayak serpihan kayu gitu. Serpihan kayu. Kayu bulat itu atau remuan gitu, Mas? Jadi ini kayak kalau Ranting itu? Kayak ranting gitu, Iya. kayak ranting gitu, terus ada serabut-serabutnya juga. Oh, kayak akar ya? Kayak ada akar-akarnya gitu, itu keluar dari sini. Itu lumayan seruas ini. Wah, Kayak lumayan gitu. juga sih. Seruas ini, jadi 2 ruas jari ini keluar gitu, ditarik, dan itu di antara genangan darah itu keluar. Terus ini sempat kemudian itu kita udah dengan asumsi pikiran kita masing-masing lah, ini kok sampai ada itu gitu kan di situ itu. Dan akhirnya setelah pada bagian itu seperti halnya prosedur juga, jadi bagian-bagian organ dalam ini kita timbang. Ada kita proses itu ditimbang, karena kalau ada yang secara ukuran itu tidak normal, kita ketahui pasti itu ada penyebab yang ganjil, dan itu kita bisa catat kayak gitu sebagai hasil otopsi. Tapi ternyata setelah ditimbang nggak ada, cuma memang bagian sini yang menonjol yang kemudian itu menimbulkan luka di situ. Itu juga kita catat sehingga diberikan kesimpulan pada waktu itu penyebab dia meninggal adalah karena pendarahan bagian dalam, pendarahan bagian dalam pada waktu itu. Nah ini yang kemudian sempat dari kita sendiri udah mulai tensinya itu agak naik gitu, nggak enak. Terus kemudian ada yang ngerasa ini itu kayak ya mulai ngomong ini kok kayak korban ilmu hitam ya gitu. Nah itu udah ada yang secara lirih gitu ngomong-ngomong kayak gitu. Nah terus habis itu karena nggak boleh berasumsi, ya kita apa adanya, tulis laporan seperti itu, kemudian ditutup lagi. Nah proses berikutnya kan pemulasaran jenazah. Nah proses pemulasaran jenazah sambil kemudian laporan itu dibuat. Nah ketika sebenarnya kejadian pada waktu itu yang saya harus ngaku saya kena maki itu, saya nggak sengaja naruh ember di dekat kaki pasien. Ternyata jenazah ini masih melakukan gerakan kecil, yang ternyata kaki ini masih gerak ke samping jatuhin ember. Yang di situ saya kena maki itu karena kaget semua. Nah singkat cerita, pas bagian atas sudah dibersihkan, bagian bawah sudah dibersihkan, Pak Tommy ini tiba-tiba teriak, dok, ini apa dok kayak gitu. Karena kaget semua, kita ngerubung semua. Nah ini mohon maaf, di bagian kemaluan itu keluar kayak hewan kaki 1000. Keluar dari lapang sini. Itu masih hidup. Yang bikin gitu. Dalam kadang nggak ada ya Mas ya? Nah, jadi padahal ya. Jadi memang ketika tadi diperiksa nggak ada, tapi ini kok keluar kayak gitu. Atau mungkin karena masuknya terlalu dalam. Kayak gitu bisa jadi juga. Dan pada waktu itu dokter Wisnu bilang, udah nggak apa-apa.
lanjutin. Itu biasa, itu normal tuh. Kita udah mikir dulu ini kayak gini biasa gimana gitu. Tapi ininya banyak atau cuma satu aja Mas? Itu satu ekor. Tapi sepanjang apa Mas? Normal nggak? Itu kalau panjang sih lumayan ya, gede ya. Berarti udah ukuran dewasa ya? Jadi ukuran dewasa lah, segini lah itu. Kayak buat pakan ikan. Tapi hitungannya masih hewan normal lah ya Mas. Itu keluar kayak gitu. Nah, itu kemudian ya udah itu disingkirkan. Jelas kalau untuk hal seperti ini kita nggak bisa tulis di laporan karena kenapa? Nggak maksudnya apa ya? Satu mungkin karena laporan sudah dibuat dan yang kedua ini malah justru menimbulkan asumsi atau data yang kemudian jadi bias kayak gitu. Ya sudah, itu keputusan dokter lah kayak gitu, keputusan dari dokter forensik ya sudah kayak gitu. Dan ketika itu coba diperiksa secara observasi tidak ada penyebab antara hewan itu dengan kematiannya juga gitu. Nah, ini yang kemudian makin tensinya makin naik lagi nih gitu. Kita yang di sana makin kasak kusuk lagi nih. Wah, ini jenazah ini nggak normal nih gitu. Akhirnya setelah selesai pemulasaran jenazah, kemudian kita masih di situ ngobrol-ngobrol, dapat info jenazah ini hari ini juga mau diambil sama keluarganya, terus katanya juga itu mau dirias. Gitu. Nah itu udah sekitar, karena otopsi itu tadi berlangsungnya sekitar sore jam 2:30, itu kurang lebih sekitar jam 4:30, jam 4:30 itu mau dirias. Nah kebetulan tukang riasnya ini datang, namanya Bu Ani, dan memang sepertinya sih udah lumayan dikenal lah kayak gitu, lumayan dikenal sama teman-teman yang kayak Pak Tommy, tim pemulasaran dan lain sebagainya itu datang gitu. Nah, saya sempat perhatiin gitu, si Bu Ani ini ketika melakukan rias dia sempat agak gimana ya, agak kalau bahasa Jawanya ngunjal ambekan gitu lah. Menghela napas. Menghela napas gitu. Kenapa kayak gitu? gitu. Terus dia ngerias lagi. Saya sempat nanya, kenapa Bu? Bedaknya nggak bisa nempel, kata gitu. Tuh nempel, ngerias ya. Emang, tapi ini Mas, kalau maksudnya secara ini ada Bu Aninya tidak menjelaskan kenapa nggak nempel? Enggak menjelaskan pada waktu itu. Okay. Nah, ini sebentar kita cross check beberapa ini dulu ya untuk jadi beberapa poin yang tadi disampaikan nih. Pertama untuk yang ada lipan atau kelabang tadi ya Mas, yang keluar itu Om. Kalau korban santet, apakah santet ini masih bisa bekerja juga ketika si korbannya itu sudah meninggal gitu loh? Maksudnya apakah si lipan tadi itu sebenarnya masuk sebelum atau dan baru keluar, atau malah baru keluar setelah baru keluarnya memang setelah itu? Bervariasi ya Mbak. Beraneka ragam, tergantung santetnya apa, kejadiannya kapan. Jadi perlu yang spesifik sebenarnya. Tapi memungkinkan juga ya kalau semua korban sudah meninggal, terus tapi kayak masih pas di ruang otopsi dan lain-lain itu kayak masih ada pas mau dimakamkan gitu. Sisa-sisa, berarti sisa efek santetnya masih ada. Masih bisa. Kayak orang kena COVID udah meninggal tapi di swab masih positif juga. Dan itu bisa nular kadang. Santet, kalau santet juga bisa. Bisa. Nularnya tetap ke keluarga terdekat. Bisa keluarga terdekat, bisa yang nyembuhin. Bisa yang ini yang bantu untuk macam-macam. Kalau batas membersihkan jenazah atau apa nggak sesampai itu, beda. Bisa energinya yang masih tersisa di situ. Jadi mungkin kalau yang keluar apa ya mungkin lebih ke manifestasi benda-benda. Tapi jenisnya macam-macam dan gayanya beda-beda juga. Tata caranya gitu juga. Nah kalau yang santet ini Om, katakanlah pakai sosok ya dikirimkan ke orang gitu. Ketika orang yang sudah meninggal, apakah sosok itu masih nempel mungkin untuk ngeret tuh apa ya bahasanya? Ini nih, kayak mungkin menghisap sisa-sisa sari dari manusia itu. Pesugihan juga sama. Itu sampai dimakamkan atau sampai? Bisa jadi dimakamkan. Gitu. Iya. Lepasnya ketika apa kalau gitu? Itu juga beraneka ragam Mbak. Bisa jadi malah ketika meninggal nggak ada apa-apa juga bisa. Entitasnya.
Ada juga yang itu masih ada di situ terus, juga ada. Tapi kalau santet biasanya sekali mati udah. Mungkin kalau obat pesugihan ya, tapi dalam kasus tertentu memang bisa sampai dalam. Nah, kalau yang kaitannya tentang ini tadi nggak bisa di backupin ya, Mas. Berarti nggak bisa nempel nih. Apakah kalau secara metafisika nih Om, ada pengaruhnya juga ketika orang meninggal secara tidak wajar, secara gaib ya? Terus itu mempengaruhi entah badannya jadi ibaratnya tidak menjadi layaknya manusia lagi atau gimana? Berubah maksudnya? Misalnya gimana? Kayak kalau tadi kan dibedakin nggak bisa nempel ya, Mas? Perubahan secara fisik bisa, itu bisa. Kita kan kira terus abis itu berubah jadi hewan gitu. Enggak. Metamorfosis kali itu. Dari manusia pas balik lagi kok jadi hewan gitu, enggak. Kalau secara itu gangguan mungkin bisa dijelaskan apakah ada ini rembesan cairan kayak minyak tubuh. Kan kalau misalnya pakai bedak kalau mah minyak kan nggak bisa nempel ya. Itu atau proses pembusukan atau proses mengeluarkan cairan dalam tubuh, pembengkakan kan macam-macam. Itu mungkin ada beberapa penjelasan logis sih. Tapi kalau itu berpengaruh bisa jenazahnya cepat hancur atau apa ya? Mungkin mengerasnya cepat itu juga mungkin bisa. Itu salah satu. Atau keluar benda-benda atau hewan aneh itu. Berarti itu salah satu sisa-sisa dari santetnya ya. Nah, Mas Yus, tadi gimana nih? Jadi Bu Ani ya tadi? Bu Ani. Kan bedanya nggak bisa nempel. Bedanya nggak bisa nempel. Pada akhirnya diakalinya gimana? Nah, ini yang dia masih berusaha ya. Dia masih berusaha untuk itu kemudian sebisa mungkin supaya riasannya itu berhasil. Sampai dia berhenti, minum dulu, ngerias lagi. Saya lihat masih agak kesusahan dan dia minta gini, minta tolong dong dipindahin. Jadi jenazahnya itu yang tadinya ada di meja otopsi dia minta dipindahin gitu ke tempat tidur jenazah yang ada di dekat situ gitu. Karena dia bilang katanya sini lebih terang gitu. Ya udah. Nah, ini pas kita mau mindahin berat banget. Padahal tadi kurus ya? Padahal kurus 40 kilo. Ini tadinya saya pikir saya sama Pak Tommy aja 2 orang cukup ya buat ngangkat. Ini nggak bisa. Kayak kok berat banget gitu. Akhirnya kita minta tambahan 2 orang lagi, masih agak kesusahan. Akhirnya baru bisa 5 orang. Angkatnya itu. 5 orang angkat. Dipindahkan ini. Ini kita udah ngerasa ganjil lagi, yang bikin kita agak kasak-kusuk. Nah, begitu sudah dipindahkan, Bu Ani ini mau ngelanjutin untuk ngerias jenazah. Tiba-tiba dia teriak, adalah apa ini, dok, tolong dok. Kenapa lagi? Karena dia teriak seperti itu, kita ngumpul lagi, kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri, kita menyaksikan jenazah ini tiba-tiba dari mulutnya itu keluar darah. Keluar darah banyak, jadi kayak kayak gitu, basahi sini. Dan itu nggak cuma darah, itu ada belatungnya. Belatung dari utara darahnya. Dari leleran darahnya itu keluar belatung. Dokter Wisnu yang ngelihat itu pada waktu itu langsung ngasih kode observasi kayak gitu. Jadi kalau ada kode atau istilah observasi itu, jenazah itu artinya kita nggak bisa apa-apakan dulu, kita amati dulu, kita lihat, dan kemungkinan mau tidak mau harus dilakukan otopsi ulang. Kayak gitu, ada kode seperti itu. Nah, artinya kalau misalnya itu sudah kemudian diputuskan, dokter harus koordinasi sama reserse, laporan yang tadi itu mau tidak mau kita harus revisi, kayak gitu. Kita harus ada perbaikan di situ. Nah, ini yang kemudian bikin kita makin kasak-kusuk lagi. Akhirnya itu sampai sore dan karena itu nanggung, itu udah sekitar sore. Bisa jadi kita lanjut otopsi hari itu, tapi bisa juga besok, gitu. Tapi kita masih nunggu, gitu, untuk kemudian keputusannya seperti apa. Nah, ketika nunggu itu si Suster Santi yang lagi jaga ini, gitu, itu mau pulang karena memang dia udah nggak ada urusannya. Gitu. Tak pamit sih ya, gitu. Aku pamit dulu ya. Gitu. Oh ya udah, Suster hati-hati di jalan. Gitu. Semua kita tahu. Dia keluar dari ruangan forensik itu jalan gitu kita tahu. Itu sekitar maghrib lah itu. Jadi sekitar jam 6 lah. Gitu. Lah kok
tiba-tiba nggak lama setelah itu kurang lebih setengah jam kemudian dia balik lagi cuma duduk sambil meluk tas gitu. Kita heran dong, Mbak kok nggak jadi pulang kenapa gitu. Dia udah kayak Takut. orang ketakutan gitu, tapi diam aja gitu. Kenapa Mbak gitu? Enggak, tadi pas jalan di lorong belakang itu kok kayak denger ada suara perempuan batuk gitu. Suara perempuan batuk. Terus pasien mungkin kan biasanya kita kayak gitu, pasien mungkin. Mas itu kan lorong belakang kan buat staff. Nggak mungkin ada pasien di situ gitu. Oh ya benar juga ya gitu. Tapi mungkin staff juga. Ya bisa jadi, tapi kemudian kenapa kok dia balik lagi gitu ini. Dan dia bilang katanya dia kayak diikutin gitu. Ada yang ngikutin, ngerasa di belakang itu kayak ada yang langkahnya itu keseret. Waduh, nyeret malah. Jalannya itu nyeret kayak gini. Nah, srek. Itu susternya satu ya kalau di rumah sakit ya. Itu kan mungkin pikirannya udah ke situ ya, makanya terus dia ketakutan terus balik. Akhirnya waktu itu saya sama Mas Dedi, yaudah kita anterin yuk, gitu. Kita anterin yuk daripada ketakutan kan kasihan, gitu. Karena udah sore udah malam juga. Nah, kita anterin jalan bertiga itu di lorong itu. Nah pas jalan bertiga di lorong itu, saya juga dengar itu. Suara yang mana? Suara perempuan batuk sama ada yang jalan di belakang kita. Srek gitu. Tapi karena mungkin takut, kita khawatir saling membuat takut gitu, kita diam aja gitu, diam-diaman aja sampai kemudian kita nganterin si Suster Santi ini ke motornya, terus dia pulang, ya udah kita balik lagi. Nah kok pas jalan gitu dari parkiran lewat lorong yang sama ini, si Mas Dedi ini tiba-tiba berhenti, terus dia noleh ke belakang, langsung habis itu istighfar, kayak kaget, terus lari gitu. Apa itu? Terus tahu-tahu langsung lari. Masih ditinggal. Aku ditinggal. Aku ya, mas, apa kayak gitu? Nah mau nggak mau saya lihat ke belakang. Nah ini samar-samar memang, karena memang kondisi ruangan itu nggak terlalu terang, agak gelap. Saya sempat balik ke belakang, saya lihat samar-samar. Tadinya nggak begitu jelas, tapi tahu-tahu kayak bentuk siluet. Jadi kayak sosok itu kayak orang, bayangan kayak hitam, kepalanya gundul, matanya merah. Posisinya itu gantung terbalik di atas. Kayak laba-laba gitu ya. Kayak kelawar. Oh lawar. Mata merahnya itu menyala tuh biasa. Nyala mas. Berarti kayak yang neon gitu. Betul. Jadi tetip gitu ya. Jadi kayak, dan itu bukan kayak mata yang biasa mas, ini bukan kayak lampu neon yang cuma merah terang ini. Itu kayak ada garis kayak mata kucing. Kayak bola matanya kelihatan. Kayak kita nyinar kucing, mata kucing ya. Di tengah gini itu ya mas ya. Iya di tengah itu. Dan itu yang memang ya kalau istilah saya menakutkan ya, dia kayak nyeringai gini. Gitu. Oh ketawanya. Ketawa. Ini posisinya gini ya. Iya pas ke posisi kebalik. Kebalik. Itu saya cuma berusaha menenangkan diri, hampir nggak bisa jalan, pelan-pelan aja sampai akhirnya ya udah jalan kayak gitu, balik lagi ke ruangan. Itu di ruangan si Mas Dedi ini udah heboh. Aku tadi lihat itu ada sosok kayak gitu di belakang ini. Udah tadinya ngomongin tentang santet, si Mas Dedinya mungkin ada pengalaman kayak gitu, tambah lagi. Terus dia, Yus kamu lihat tadi juga kan? Kamu lihat juga kan tadi kayak gitu. Saya cuma, ya aku nggak tahu, mungkin aku capek atau mungkin nggak tahu lah, aku cuma ngomong kayak gitu. Karena saya memang ya gimana ya, nggak pengen kemudian itu jadi tambah panik gitu loh. Dan saya bilang pada waktu itu ya saya nggak yakin, saya bilang gitu. Mungkin dia mungkin nggak, tapi saya nggak yakin kayak gitu. Itu makin santer lagi sampai ada yang bilang ini jangan-jangan ini lowo ireng ini kayak gitu. Jenis santetnya. Itu jenis santet. Jadi sempat ada yang nyeletuk ada santet, katanya santet lowo ireng. Kayak gitu. Tapi ya sudah lah, itu kita nggak akan
waktu itu nggak terlalu kita soroti gitu. Nah ini kemudian tambah lagi info ternyata kita dapatkan untuk otopsi ternyata baru dilakukan besok. Itu dilakukan besoknya. Kita agak lega lah kayak gitu karena kita bisa istirahat dulu karena kalau terus juga agak capek. Udah tense banget juga tadi. Udah intens banget juga, udah tegang banget juga tadi. Saya pulang. Nah pas pulang itu kurang lebih ya sekitar jam ya 11, 12 malam gitu. 11, 12 malam. Saya biasa lagi ngerjain skripsi lah, ngerjain skripsi. Sampai kemudian sekitar jam 12:30 itu tiba-tiba handphone saya itu, handphone jadul zaman dulu itu bunyi gitu. Bunyi. Nah, ada teman satu dokter ini yang kebetulan juga jaga di kamar forensik, nelpon. Yus, nganggur nggak? Gitu. Selo nggak? Kenapa? Mau minjem duit? Kamu nggak punya? Gitu. Gak. Nih, aku sendirian kayak gitu. Kita ditemenin Mas. Kamu bisa temenin nggak? Nah itu yang biasa jaga malam ditungguin sebat katanya nggak balik-balik biasanya gitu. Aku sendirian, lah kan biasanya ada satu lagi dia bilang itu. Si Novi mana? Novi itu yang harusnya hari itu jaga gitu, nemenin gitu. Novi mana? Nggak tahu, tiba-tiba nggak bisa datang gitu. Sendirian gitu. Ya saya karena kondisi dia yang minta ya saya ceng-cengin aja gitu. Dokter kok takut, katanya harus ilmiah tapi gitu. Emang dokter nggak boleh takut gitu. Ya udah deh karena kasihan, ya udah tunggu 15 menit aku situ. Akhirnya saya jaga malam itu sama dia. Ini yang kemudian saya juga kembali lagi. Suara perempuan batuk itu masih kedengeran. Batuk. Jadi malam jam 2 itu kedengeran lagi. Dan itu kayak batuk parah. Batuknya kayak batuk-batuk parah. Itu sama kayak yang pas di lorong tadi ya, suaranya. Dan suara batuknya itu adalah suara yang sama yang kita dengar pada waktu di lorong itu. Kadang-kadang juga kayak diselingi sama suara kayak dehem atau humming yang tadi kita dengar dari jenazah itu. Gitu. Suara perempuan. Gitu. Itu akhirnya ya mau tidak mau saya sama teman saya ini cuma saling menguatkan diri aja lah gitu. Saya cuma kayak itu paling pasien gitu. Padahal bangsanya jauh gitu. Pasien. Kita pokoknya berusaha menenangkan diri sampai karena mungkin kecapean kita ketiduran gitu. Sekitar jam 2:30 ya itu saya ketiduran. Jam 3 lebih hampir 3:30 saya tiba-tiba kebangun antara sadar dan enggak. Saya sempat melihat langit-langit itu kayak ada kelelawar terbang. Ukuran normal tadi Mas. Tapi ukuran normal, ukuran normal. Dan bukan kayak codot, gede. Gitu. Kayak kalau kalong codot, itu Mas? Iya kayak kalong. Loh kalong gede banget loh. Nah iya, Kayak kucing bisa terbang gitu. Segini, lebih gede. Oh gede lagi. Kayak kucing tapi dia bisa terbang. Ukurannya segitu itu. Jadi ini ya Mas, buku-buku kayak layang-layang itu ya Mas? Gitu. Dan itu kita bingung juga ini masuk dari mana kayak gitu. Maksudnya waktu itu saya mikir terus karena kebangun itu kan agak pusing. Sempat saya gini gitu, diam dulu. Saya lihat ke atas lagi hilang. Gitu. Nggak ada. Keluar gitu apa tiba-tiba hilang gitu? Tiba-tiba hilang. Tapi saya nggak tahu juga karena kan saya diam, saya nutup mata gitu kan. Terus saya lihat ke atas hilang. Gitu. Hilang. Nah, akhirnya teman saya nih yang tadi minta temenin saya nemenin jaga itu erap-erap. Ketindihan. Jadi kayak dia tidur tapi kemudian dia kayak gerak gitu. Kayak gitu. Kasihan kan? Saya bangunin. Kayak gitu. Saya juga takut. Takut bareng kan? Saya bangunin gitu. Terus sampai dia benar-benar bangun. Terus tak tenangin, enggak, kamu kenapa? Gitu. Enggak, aku mimpi
tadi kayak apa ya? Kalau istilah dia dimencloki, tiba-tiba kayak dihinggapi, ditindih sama makhluk hitam kayak kelelawar. Gitu. Gede apa manusia? Iya. Versinya di mimpi. Iya, versinya di mimpi. Tapi kayak orang gitu. Terus nggak apa-apa, cuma mimpi gitu. Karena saya pikir ya ini kan ya maklum dari tadi kita otopsi jenazah udah kasak kusuk kayak gitu, terus ada kejadian tadi ceritanya si Dedi tadi nambahin kayak gitu, terus mungkin kebawa mimpi, udah mungkin cuma mimpi kayak gitu. Karena kondisi ya kayak gitu kita putuskan terus lah nggak tidur gitu. Saya bikinkan kopi, saya kasih dia, akhirnya kita ngobrol sampai pagi nggak tidur kayak gitu. Nah ternyata kemudian karena kita tahu pagi itu ada otopsi ya kita nerus aja. Gitu. Oh langsung. Nah kita langsung kita dari jaga malam kita tetap ikut otopsi gitu. Itu kita masih kasak kusuk lagi. Kita masih kasak kusuk. Terus, nah ini sebenarnya bagian menariknya itu. Kebetulan kan karena kita kasak kusuk kayak gitu, si Dokter Wisnu ini dengar. Dokter Wisnu ini dengar. Dia coba bilang, kalian nanti saya tunjukkan bentuk santet yang sebenarnya itu seperti apa. Dia bilang kayak gitu. Tapi dari dokternya sendiri sebenarnya sudah menduga banget ya kalau ini udah menduga banget. Mungkin berdasarkan pengalaman, mungkin berdasarkan dari keilmuan yang dia tahu, dia akhirnya bisa ngomong kayak gitu. Nah ini kemudian jadi penasaran, akhirnya otopsi itu dilakukan lagi, tapi itu kita nggak berdasarkan, ini kita ngecek bagian kerongkongan sama tenggorokan. Karena muntah. Kayak gitu, dicek. Memang pada waktu otopsi sebelumnya itu kan sempat kita bedah, usus itu kita buka juga. Nah yang anehnya itu kalau misalnya memang dia kondisi muntah, harusnya sisa-sisa makanan ini kan keluar. Ya. Nah tapi ternyata pas kemarin kita periksa, itu sisa-sisa makanan itu masih ada. Di lambung masih ada? Di lambung masih ada. Ya saya nggak harus bilang isinya mie atau mungkin ada isinya apa kayak gitu. Tapi itu ada. Artinya sebenarnya muntahan itu kemungkinan bukan keluar dari lambung. Kayak gitu. Ketika itu kemudian disimpulkan seperti itu, tenggorokan ini dibuka, akhirnya kita melihat tenggorokan itu mengalami pendarahan yang hebat. Dan plus banyak sekali belatung di sini. Jadi kayak ngumpul-ngumpul gitu. Di sini. Belatung kecil itu Mas. Kayak parutan kalau kelapa istilah kita itu. namanya miasis. Kayak parutan kelapa. Iya, tipis-tipis kayak parutan kelapa. Parutan kelapa itu loh Mbak. Gitu. Itu yang kemudian akhirnya dokter bilang, oke, kali ini udah jelas. Dia bilang kayak udah jelas. Kita sendiri ngomong jelas gimana? Tapi ya karena dia dokter itu. Oke, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas, dia cuma bilang gitu. Nanti kita bahas. Dan memang disitulah kemudian setelah kemudian jenazah itu dibereskan kembali, dirapikan kembali, kita buat laporannya bareng waktu itu. Dan itu kayak semacam lecture kecil lah kayak gitu. Jadi kayak semacam dokter ini kemudian memberi penjelasan ke teman-teman kedokteran juga termasuk saya yang ada di situ kayak gitu. Dia ngasih penjelasan seperti ini. Kalian bayangkan orang yang memang dia tujuannya ingin membunuh orang kayak gitu. Yang artinya cara apapun bisa aja dia lakukan. Betul. Kayak gitu ya. Kita bedah satu-satu. Bahwa belatung ini itu kalau kemudian kita lihat dia berada di tenggorokan, itu berarti kemungkinan besar ini masuk lewat oral. Lewat mulut ya. Lewat mulut. Artinya sebenarnya orang yang melakukan ini tahu bahwa hewan ini itu ketika dimasukkan ke makanan atau minuman dan itu dikonsumsi oleh orang, itu nggak akan masuk ke saluran pencernaan, tapi dia akan nyangkut di tenggorokan. Dan ketika hewan ini nyangkut di tenggorokan, kemudian itu akan nyebar. Karena memang perkembangan hewan ini cepat. Gitu. Dia nyebar ke tenggorokan,
dia juga akan nyebar ke bagian kepala, dia juga akan nyebar ke bagian dada, gitu. Yang artinya, bayangkan apa yang kemudian diderita sama orang ini, gitu. Dia akan mendengar suara-suara kayak ada yang bergerak, entah itu di telinganya, di kepalanya dan sebagainya. Dia akan mengalami sakit batuk yang luar biasa, gitu. Batuk yang luar biasa. Plus juga dia akan, karena jaringan otaknya itu dimakan atau dipengaruhi atau kemudian itu dikonsumsi oleh hewan ini, terjadi kerusakan dan itu menimbulkan halusinasi. Kayak gitu, halusinasi. Dan ini yang kemudian membuat dia mengalami pendarahan di bagian kerongkongan, di bagian mulut, kayak gitu. Jadi ada kemudian ini menjelaskan mitos. Kenapa kalau tanda-tanda orang terkena santet itu selalu ditandai dengan katanya ada makanan yang cepat basi. Mungkin pernah dengar kayak gitu. Karena hewan ini itu dicampur ke makanan, dicampur ke buah-buahan, dicampur ke masakan di situ. Sedangkan hewan ini mempercepat pembusukan. Gitu. Mempercepat pembusukan dan kemudian kalau ternyata nggak cepat dikonsumsi ya kemudian makanannya jadi basi, jadi bau. Nah itu kemudian menimbulkan mitos ini, gitu. Sedangkan kemudian kalau ternyata makanan ini sempat dikonsumsi sama orang, maka akan terjadi seperti yang kejadian mbaknya ini. Belatung itu nyangkut di tenggorokan dan kemudian nyebar. Sampai ke gitu. otak-otak juga. Betul, itu penjelasannya. Sehingga kemudian pertanyaan yang kedua, dok, gimana dengan paku atau kemudian dengan potongan silet yang diketemukan di tempat kejadian? Pak dokter waktu itu bilang, saya nggak mau spekulasi, gitu. Tapi bayangkan ada kejadian seperti ini. Pasien ini merasa tenggorokannya sangat-sangat gatal, dia menderita. Dia ingin meredakan rasa sakit di tenggorokannya, dia ingin kemudian menghilangkan rasa gatal atau kemudian ingin batuk yang ada di tenggorokannya. Tapi kondisi karena kepalanya itu sarafnya udah rusak, dia setengah gila. Dan karena dia mengalami kegilaan, dia makan itu entah beling, entah itu paku, entah itu potongan silet dan sebagainya. Yang kemudian dia berharap itu bisa menghilangkan rasa sakit yang ada di sini, tapi malah kemudian membuat pendarahan semakin hebat dan ternyata itu kemudian dia menjadi muntah darah, seolah-olah itu keluar dari mulutnya padahal enggak. Itu hanya kegilaan sesaat karena dia merasa menderita akibat di kerongkongannya ada belatung seperti itu. Oke, terjawab gitu. Ada ternyata fenomena seperti ini. Dan yang kemudian pertanyaan berikutnya, dok, gimana dengan yang potongan bagian tumbuhan? Kita nyebutnya potongan bagian tumbuhan ya, bukan. Tapi kalau mungkin bahasa umumnya potongan kayu lah. Ya. Bagaimana dengan potongan tumbuhan yang ada di sini? Kalian tuh bayangkan gini. Setahu kita yang namanya santet ataupun ilmu hitam teluh itu selalu berasal dari negara atau dari bagian dunia yang iklimnya itu iklim tropis. Dan di dalam iklim tropis itu tumbuhan atau vegetasi ini banyak. Gitu. Dan karena tumbuhan dan vegetasi ini banyak, pilihannya itu banyak. Contoh vudu, vudu dari Afrika, hutan Amazon, itu kan vegetasinya begitu kaya. Banyak kan ada orang yang tahu ada benih atau bibit dari tanaman yang ketika itu masuk ke tubuh manusia lewat oral, itu kemudian tidak akan tercerna, tapi kemudian akan masuk dan tumbuh di dalam tubuh. Dokter kemudian mengeluarkan sekitar 12 jurnal kedokteran. Ada ternyata. Jadi kalau ini santet dari sisi forensik ya. Jadi dia mengeluarkan ini jurnal kedokteran, ada kasus pria itu biji benih cemara itu tumbuh di dalam paru-paru. Itu ada beritanya. Oh, ada laporan jurnal ini studinya ya. Betul. Mungkin nanti saya bisa kasih linknya kalau teman-teman.
Kemudian ada juga kejadian yang sama, benih itu tumbuh di dalam, gitu. Di dalam itu ada juga. Bahkan pernah ada jurnal itu hewan seperti serangga itu bersarang atau tinggal di dalam tubuh manusia. Itu ada juga. Jadi dia menunjukkan berbagai macam jurnal itu. Ini bukti pernah ada kejadian seperti ini. Jadi bayangkan kalau misalnya ada orang yang benar-benar tahu gitu, benihnya ini, treatmentnya ini dibuat seperti ini, lalu kemudian benih ini dikonsumsi atau dia kasihkan ke orang untuk dimakan, kayak gitu. Itu yang kemudian akan menjadi seolah-olah benda itu ada di dalam tubuh manusia, padahal itu sebenarnya tumbuh. Gitu. Dan memang sebenarnya kalau dari benda yang tadi itu ya itu benar-benar kayak bagian tanaman ya, kayak ada akar-akarnya gitu. Gitu. Nah itu yang kemudian oke, berarti ini adalah penjelasan yang mungkin apa ya? Kalau dari segi medis sih benar-benar benar-benar make sense kayak gitu, benar-benar ini bisa logis gitu, secara logika. Nah kemudian pertanyaan lagi berikutnya, Dok, gimana dengan yang mohon maaf hewan yang keluar dari kemaluan gitu, lipan itu? Dia bilang, kalau saya boleh berpendapat, dia bilang, karena ketika jasad ini atau jenazah ini meninggal, gitu, proses pembusukan karena belatung ini kan terjadi begitu cepat. Dan bagian yang lebih dulu itu mengalami pembusukan yang tinggi itu adalah di bagian dalam dan di bagian kemaluan sini. Dan itu menarik hewan-hewan dari luar untuk masuk. Kita mungkin nggak tahu kapan itu hewan-hewan, tapi kalau kemudian melihat bahwa hewan itu keluar setelah dilakukan pemulasaran jenazah, di mana pada waktu pemulasaran jenazah itu diberikan formalin, dan itu membuat hewan itu keluar. Kayak gitu. Berarti kayak semut barangan itu mungkin sebenarnya. Iya betul, kayak dikasih obat terus keluar kayak gitu. Nah ini yang kemudian make sense lagi nih kayak gitu. Jadi dia bilang bahwa Dr. Wisnu sini bilang ya ini kalau secara dunia medis santet itu ya kayak gini. Jadi saya nggak mau berasumsi seperti apa, tapi bayangkan kalau ada orang memang merencanakan, tahu caranya, kemudian nggak usah ngomongin yang mistis, klinik dan lain sebagainya. Dia tahu metode-metode ini, termasuk dia tahu ramuan untuk kemudian membuat orang ini jadi tambah berhalusinasi, kayak gitu. Sehingga kemudian tanda-tandanya adalah seperti orang terkena santet. Ini bukan mistis, saya bilang kayak gitu. Ini sangat mungkin terjadi. Bahkan orang kalau dalam kondisi yang seperti ini, yang tidak percaya santet sekalipun, ini bisa kena. Kayak gitu. Dan sangat mungkin itu dilakukan. Berarti kalau dari kacamata medis dan forensik ya, sebenarnya santet itu sendiri adalah memang ibaratnya sama-sama ditanam, ada sesuatu yang ditanam, tapi ini lebih ke membibitkan ya Mas, entah dari hewan-hewannya tadi atau mungkin tumbuhan gitu. Nah tapi ini kan tadi ada kejadian iya mistis yang mengiringi lah ibaratnya kan, ada si manusia kelelawar ini. Itu terus ada sempat yang nyeletuk, oh ini jangan-jangan santet lowo ireng gitu. Nah, nih Om Hao mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman, santet lowo ireng itu sebenarnya santet yang semacam apa? Iya, tapi ini Mas Yus, lowo irengnya itu Mas yang lihat atau teman lain ada yang lihat kelelawar juga? Kebetulan satu saya sempat lihat sosoknya itu. Yang tadi itu? Yang tadi itu, dan yang berikutnya karena saya antara sadar dan habis kebangun gitu ya, karena sempat lihat kelelawar itu. Sampai sekarang saya malah mungkin ngerasanya mungkin saya yang kebawa atau gimana kayak gitu ya. Tapi kalau kemudian taruhlah saya berpikir secara luas gitu ya, dari sekian banyak hewan tadi, kenapa kemudian malah kelelawar? Terus ukurannya itu kan gede kan, kelelawar hutan Mas. Gede, betul. Kalau di kota kan ya kecil ya, langka gitu. Lalu punya piaraan orang lepas. Gitu. Iya, kalau ngomongkan tentang jenis ini ya, santet lowo ireng itu memang satu jenis yang dia asalnya itu dari Jawa bagian timur, paling timur. Gimana itu? Pusat.
BYNG. Di Inggrisin aja. Banyuwangi kan? Disangkanya dari daerah sana. Oh, disangkanya. Satu jenis, di mana memang secara ini ya budaya kita sebutnya ya, itu memang digerakkan atau sesuatu hal yang dikirimkan itu berbentuk hewan kelelawar. Tapi kelelawar di sini bisa membawa penyakit sebenarnya, penyakit yang bisa secara medis. Gitu. Memang entitasnya ya sama seperti dilat yang menyerupai kelelawar besar, yang hitam, jadi kelelawar hitam. Gitu. Nah itu membawa penyakitnya bisa virus, bakteri, jamur gitu ya, karena kita lihat di sisi kelelawar sendiri yang memang hewannya memang menjadi inang dari beberapa varian virus juga itu. Kalau belatung mungkin ya kita sering ngamati nggak sih kalau tempat makanan yang nggak ditutupin biasanya misalkan begini ini ada kayak titik. Karena saya pernah ngamatin itu ada telur apa? Larva. Telur ini. Telur lalat itu. Telur lalat hitam-hitam kayak wijen tuh loh, tapi dia lebih kecil lagi, agak lonjong bulat tuh. Itu ketika kita konsumsi sehat aja dia kan atas bisa. Mungkin nyari jaringan apa yang mungkin lebih busuk, lebih ini itu jadi nanti dia tumbuh di situ. Nah kemungkinan juga kelelawar itu membawa bibit kayak gitu. Iya sih. Secara ini ya, Iya. Tapi kalau secara sosoknya sendiri memang ini ya si santet Lowo Ireng ini memang berarti utusannya adalah si siluman kelelawar yang seperti dilihat Mas Yus dan teman-teman tadi. Iya, itu boleh dibilang kan kelelawar ini kan fisiknya manifestasi nyata. Kalau yang sosok itu bahkan ada yang tindikan, itu sosok gaibnya. Nah, ini nih aku penasaran kok sampai kalau semua nih Mas Yus dan temannya tadi sempat melihat sekilas sosok si silumannya ini tuh kan kayak oke lah mungkin itu maksudnya mungkin karena apa ya nampak aja ya Mas Yan, tapi kok sampai yang dokter jaganya tadi itu sampai ketindihan nih, apakah memang itu tadi murni karena sugesti aja ya karena habis hektik di siangnya gitu, atau memang sebenarnya si sosok ini tuh mencoba ini juga entah mungkin hanya menghantui dan eksistensi atau jangan-jangan amit-amitnya kayak sebenarnya dia nyari korban baru. Oh enggak, kalau nyari korban enggak. Karena enggak ada kaitannya, bukan target. Eksistensi sih nunjukin. Atau berkata kita hanya bisa ngeliat misal orang kayak dipukuli apa tapi dia nggak isau gitu Mbak. Tapi itu nggak nyasar ke kita. Dalam mimpi itu kan sebenarnya perjalanan spiritual yang terjadi. Orang ini melihat kondisi tapi lewat alam bawah sadar. Itu bukan kemampuan secara batinnya. Gitu. Oke. Tapi ini ya Om, kalau si keberadaannya si sosok ini tadi juga sebenarnya ketika karena masih apa ya namanya ibaratnya kayak residunya aja, terus tapi ketika sudah dipulangkan pun situasi rumah sakit dan terutama di area kamar jenazah itu jadi lebih aman ya. Iya tentunya kan yang dibawa ya. Dia nggak akan tinggal di situ. Karena kaitannya beda. Kecuali kalau ditujukan untuk ke tempat itu, bawa. Berkata ya jasad yang dibawa itu yang membawa, tapi ketika jasad itu dikembalikan ya itu akan ikut. Oke. Nah terus yang soal suara batuk-batuk mbak-mbak jadi ternyata mungkin itu ini ya Om, koordinasi jenazah karena ternyata waktu di autopsi ulang di tenggorokannya ada itu ada manifestasi suara. Mungkin kan rasa gatal yang luar biasa berarti. Atau mungkin itu kayak petunjuk juga untuk saya tim menjadi clue untuk akhirnya dibuka di bagian tenggorokan. Itu untuk esofagus ya, kalau kita agak ke belakang kan masuk jalur kan beda Mbak saluran, kalau ini kan udara, kalau yang esofagus itu makan turun kan. Tapi itu tetap entah saat itu orang mikirnya ada mistis atau nggak mistisnya, ketika juga bread ada ini kan serem banget ya. Berarti yang ini ya Mas Yus ya, maaf ya, ini berarti belah kayak selangnya itu. Belah gitu. Jadi belah gini, dilihat di dalamnya itu. Oh, belah tutup gitu. Kayak istilahnya ngumpul gitu. Apa? Ngerubung gitu. Ngerubung ya. Jadi satu kayak ngumpul. Dia masih baby itu ya maksudnya. Kecil-kecil gitu. Diimut. Itu mungkin maaf kalau lamaan ya keluar udah gede mungkin bisa kalau ditunggu 1 minggu mungkin
buka mulutnya keluar lalat, bisa jadi. Bisa jadi kan ada fenomena seperti itu. Iya, ada iya. fenomena seperti itu. Gitu. Iya sih. Perkembangannya, Iya. apalagi proses pembusukan. Gitu. Tapi ini Mas, pas otopsi ulang yang dibuka memang cuma ya, yang lainnya nggak Ya, dicek karena lagi kita memang memastikan bahwa sumbernya. ada kalau menurut dokter ini bagian yang luput gitu, ada bagian yang ketinggalan untuk diperiksa. Yang memang kemudian karena pengalaman dan keilmuan dari kedokteran ini yang bisa dia kayaknya merasakan kayak memang harus dilakukan pemeriksaan di bagian sini gitu. Gitu sih kalau yang dari dokter ini apa ya, unik memang gitu, karena Pak Dokter Wisnu ini berusaha juga menjelaskan begini Mbak, kalau dari sudut pandang ilmiah gitu, dari sudut pandang ilmiah memang kalau orang fokus pada misalnya sains, pengetahuan atau logika, tetap yang namanya cara-cara seperti ini itu mungkin atau bisa terjadi, bisa dilakukan. Nggak harus kemudian dengan ritual atau kemudian dengan cara upacara dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi dengan ini itu bisa dilakukan. Lalu apa pentingnya upacara ini dilakukan? Lalu apa pentingnya kemudian sosok-sosok yang katanya dukun santet itu melakukan kemudian berbagai macam ritual dan lain sebagainya? Kalau Dokter Wisnu menjelaskan seperti ini. Ini sebetulnya hanya distraksi. Ini sebenarnya hanya pengalih perhatian. Supaya orang tidak fokus kepada bagaimana cara dia melakukan yang sebenarnya. Bagaimana kemudian seperti bagian-bagian seperti entah itu mengirim makanan atau kemudian meracuni air dengan bibit belatung atau kemudian dengan mengirim makanan yang sudah dicampur dengan benih atau bibit-bibit tertentu, itu luput gitu. Orang pada fokus pada orang ini melakukan ritual, orang ini melakukan upacara dan lain sebagainya. Plus juga sebenarnya, nah ini bahwa dunia ini memang berdampingan antara sesuatu yang logika dan non logika. Sesuatu yang logika ini, ketika tidak diizinkan untuk terjadi, tidak akan terjadi. Tetapi ketika ini diritualkan, ketika ini dilakukan upacara-upacara tertentu, ketika kemudian ini dilakukan dengan segala bentuk kepercayaan, animisme, dinamisme, ubo rampe, dan lain sebagainya, sesuatu yang dilakukan ini itu menjadi dimungkinkan atau dalam tanda kutip diizinkan untuk terjadi. Jadi kayak dibukakan gitu. Ini mistis. Jadi mistisnya santet itu di sini. Gitu. Oke, berarti satunya nih adalah support agentnya gitu ya. Betul begitu. Jadi bukan seperti kayak ya bayangan orang-orang yang kayak di film mohon maaf almarhum Susana gitu disebul gitu, tahu-tahu di dalamnya ada paku, atau kemudian tiba-tiba perutnya membesar, meledak, terus kemudian di dalamnya ada benda-benda dan lain sebagainya. Ya mungkin itu satu hal ya, mungkin itu ada secara fenomena. Tapi kalau dari sudut pandang kami yang ada di dunia forensik, hal yang seperti ini itu lebih konkret, kayak gitu. Gitu. Tapi gimana dengan ini Mas? Kan kadang ada ya yang orang mengalami gangguan fisik, misalnya udah sampai ke fisik gitu, tapi ketika dicekkan sampai di MRI pun juga bersih ya. Apakah itu memang salah satu kepintaran orang yang katakanlah nanamnya, milih tanaman atau hal yang ditanam itu seteliti sedemikian rupa sampai yang memang tidak akan terdeteksi apapun kecuali mungkin sampai rentang berapa bulan atau tahunnya gitu. Nah, kalau dari yang saya tahu memang ada dua jenis, di mana ada yang memang santet atau ilmu hitam ini dilakukan dengan sasaran pikiran, di mana pikiran itu yang kemudian akan membuat sakit, akan membuat penyakit itu muncul, dirasakan oleh orang yang menjadi korban atau menjadi sasaran itu, padahal sebenarnya tidak ada. Jadi itu hanya ada di dalam pikiran. Karena memang ada juga, setahu saya, metode-metode, dan ini juga dikonfirmasi secara
medis, secara sains, dan secara dunia psikologi, ada yang memang bermain sugesti, gitu. Ada yang memang bermain pikiran, ada yang bermain teror, kayak gitu. Jadi kayak misalnya, ini sekali lagi mitos juga. Kenapa kemudian kalau katanya orang terkena santet itu di atas rumah, itu kadang-kadang terdengar suara ledakan, buar kayak gitu, atau suara dentuman atau suara ledakan. Itu sebenarnya bagian dari teror. Dan sebetulnya karena ini kepercayaan sudah terbentuk, ada orang-orang yang benar-benar suruhan dari orang yang memang praktisi ini atau mungkin orang yang bisa santet ini yang memang melakukan teror dengan cara melempar petasan ke atas rumah. Itu biasa kayak gitu, atau melempar benda-benda yang bisa meledak ke atas rumah, dan itu mengganggu secara psikis gitu. Orang istirahat jadi nggak tenang karena itu dilakukan di malam hari, orang lagi enak-enak tidur tiba-tiba ada sesuatu yang meledak di atas rumah, orang jadi khawatir, kemudian jadi mikir bahwa ada terkena santet dan ilmu hitam. Belum lagi kemudian diteror dengan tiba-tiba besoknya di depan rumah dilempar bangkai ayam, dilempar sama hewan-hewan dan lain sebagainya. Itu juga yang kadang-kadang membuat katanya kalau rumah orang yang terkena santet ini kemudian ada hewan-hewan seperti ular, hewan-hewan seperti mungkin serangga dan lain sebagainya, padahal itu yang dilempar. Itu permainan teror sebenarnya. Kayak gitu. Unsur pendukungnya ya. Unsur pendukung kayak gitu. Nah, artinya kemudian juga ada satu sisi teknik yang memang ini bermain secara atau ranah seperti tadi, entah itu bermain energi atau kemudian dia bermain dengan zat-zat yang memang dia sudah tahu bahwa ini tidak mudah atau tidak gampang untuk deteksi, gitu. Ada kalau di Bali namanya cetik. Cetik itu kalau istilah sana namanya santet udara. Santet udara. Bukan santet, racun udara. Racun udara. Racun itu ada dari sulingan tanaman yang memang bisa menimbulkan halusinasi atau bisa menimbulkan, dan itu dimix dengan ramuan-ramuan tertentu yang ketika itu diminum itu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak terdeteksi. Sama sekali. Gitu, sama sekali. Ada seperti itu. Gitu. Ya. Ini ibaratnya mungkin itu santet yang modern, yang padanya mungkin tidak ada yang tidak perlu perantara gaib juga, tapi ya tetap ada yang mungkin tetap perlu pendukungnya. Iya, sebenarnya makna santet sendiri kan menyelakai tanpa menyentuh. Iya, dengan bermacam-macam cara. Santet apa memang digital itu yang pesen itu dikirim kan intinya kan situ Mbak, tidak menyentuh bisa dikirim jarak jauh. Benar. Tapi kan metodenya apa kan macam-macam. Betul. Gitu. Kalau gaib itu kan dimaknai bahwa sesuatu yang tidak terlihat. Tidak terlihat kan ini kan kalau udah menyatu juga ini gaib. Kita nggak ada warna, ada bening, nggak ada rasa, nggak ada warna. Ya, mungkin kita juga ini ya, misalnya dengan penjelasan dari Mas Yus juga tadi, sebenarnya kan banyak unsur-unsur alam yang bisa sebenarnya kalau mengalami sebuah proses itu bisa jadi hal yang berbahaya juga nih. Jadi kita mungkin terutama kalau di alam liar itu perlu berhati-hati juga ya, takutnya nanti apa masuk kayak mungkin yang cetek ya tadi kan, entah kena dengan di alam kena proses apa terus terhidup. Itu kita malah kalau isinya virus barang nggak tahu. Kecil banget kan. Virus juga bisa sih. Nah, terus ini Mas Yus kalau setelah nanti pemeriksaan otopsi pertama, otopsi kedua, terus diminta keluarga itu izin keluarga, udah atas izin keluarga ya? Iya, dan sudah pasti sudah izin keluarga. Nanti kan nanti ada proses pengembalian dan proses akhir dirapikan, dan ini itu bagaimana Mas? Jadi memang, nah ini agak unik ini ceritanya. Jadi memang ketika laporan itu sudah keluar, kita memang tulis itu apa adanya seperti itu, tanpa kemudian yaitu hanya berupa data. Segala macam bentuk asumsi atau segala macam tadi pikiran-pikiran yang mungkin sempat kita sampaikan, kemungkinan-kemungkinan itu kita serahkan semua ke penyidik, kayak gitu. Dan jenazah ini kemudian dirapikan kembali, dan pada waktu itu besoknya itu ada keluarganya datang, kebetulan saya pada waktu itu saya yang ada di ruang forensik kayak gitu.
keluarga yang mau mengambil jenazahnya si Mbak Indah ini datang kayak gitu. Cewek masih muda, namanya Farida Putri. Duh, itu yang dicari tadi. Berarti kayak kebalik ya ini. Iya, Farida Putri. Dan pada waktu itu Bu Leli yang tahu seperti itu kaget. Ya, ini yang kemarin dicariin sama mbaknya itu namanya Linda itu katanya. Terus si Mbak Farida ini nanya, waktu kemarin pas ketemu ciri-cirinya seperti apa Mbak? Seperti apa? Digambarin lukisin. Terus dia ngambil foto di tasnya gitu, ditunjukin. Orangnya kayak gini bukan? Iya betul bukannya kayak gini. Ini Mbak Linda ini bapak saya. Terus saya bilang aja ke Bu Lelinya, Bu, ini jenazah yang perempuan yang ada di kamar itu, yang kemarin diotopsi 2 kali. Si Mbak Leli istri mau, la ilaha illallah Rasulullah. Terus sampai dia nggak percaya, karena waktu itu kan memang dia nggak ikut. Yang pas sorenya itu dia nggak ikut. Dia baru datang paginya. Kita bawa, kita tunjukin, nangisnya. Ini mbaknya yang kemarin datang. Mbaknya yang kemarin datang nyariin, namanya Mbak Farida Putri, nyariin mbaknya. Terus umurnya 16 tahun. Iya, umur saya 16 tahun kata Mbak Faridanya kayak gitu. Dan minta tolong katanya nanti kalau udah datang dikasih tahu kayak gitu. Coba bilang kayak gitu katanya. Terus saya penasaran kan, saya nanya aja, saya tanya, Mbak sebenarnya kakaknya ini, Mbak Linda ini sebenarnya kenapa sih kayak gitu. Si Mbak Farida Putri ini cerita. Jadi memang sebetulnya ketika ada satu kejadian di mana si Mbak Linda ini katanya sempat cekcok sama pacarnya gitu. Tapi dia nggak mau berasumsi itu cekcok pada pacarnya, karena katanya mbaknya ini ketahuan ada punya laki-laki lain lah kayak gitu, mbaknya punya laki-laki lain. Nah, semenjak kemudian kejadian itu, mbaknya ini katanya mengaku sering mengalami perasaan seperti was-was, seperti kemudian kok kayak mengalami apa ya, melihat sosok-sosok dan lain sebagainya. Terus dia katanya ngerasa tenggorokannya ini katanya gatel banget. Terus kayaknya dia ngerasa ada yang merambat gitu di kepalanya gitu. Sempat katanya mau ditawarin untuk pemeriksaan ke semacam orang pintar, dia minta untuk pemeriksaan ke dokter, tapi dia nggak mau. Karena dia kayaknya ngerasa bahwa sakit yang dialami ini katanya sakit bukan medis gitu. Padahal sebenarnya mungkin ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Kalau ada kondisi seperti ini, ada baiknya diperiksakan secara medis terlebih dahulu. Kalau misalnya memang ternyata hasilnya tidak ada, baru kita lakukan ikhtiar yang lain gitu. Nah ini kemudian yang terjadi karena dia tidak mau melakukan pemeriksaan secara medis, kondisinya lama-lama semakin menurun. Dan karena kondisinya itu semakin lama semakin menurun, sampai akhirnya katanya dia mengalami sakit perut yang hebat, gitu. Sakit perut yang hebat, terus sempet si Mbak Farida Putrinya itu katanya sempat ngeraba bagian sini itu katanya ngeras, kayak gitu ngeras. Sempat dibawa ke orang pintar lagi, katanya dikeluarin lah apa itu entitasnya apa segala macam, tapi katanya masih sakit kayak gitu dan nggak membuahkan hasil. Sampai akhirnya dia cerita malamnya itu Mbak Linda ini katanya mau minta dibelikan mie gitu, minta dibelikan mie, terus udah dikasih, terus dia karena ada si Mbak Farida ini karena ada kesibukan terus keluar. Nah besok paginya dia nemukan si Mbak Lindanya ini udah terbujur di lantai, simbah darah itu tadi. Itu darah utah ya, muntah-muntahannya, karena muntah-muntahan itu. Sedangkan ketika tadi diperiksa kok makanan ini kok kayaknya nggak keluar gitu loh. Gitu. Nah ini sebenarnya ya itu kejadian ketika jenazah ini kemudian sudah selesai, otopsi dilakukan, ternyata memang sempat entah mungkin sosoknya atau mungkin rohnya itu ya datengin si Bu Leli ini. Iya. Gitu.
untuk nyapa dulu ya sama nanyain saudaranya. gitu. Ya. Oh, tapi sama ini Mas, yang untuk kejadian darah keluar dari mulut pas di makeup itu, dari secara medis sendiri ada apa penjelasannya nggak? Maksudnya kan kita ketika gini, kalau orang muntah atau kayak sebenarnya tersedak aja pun kan di sini pasti mengejang ya, kayak ada kontraksinya gitu. Nah, biar ibaratnya juga membantu untuk keluarnya gitu. Nah, sedangkan ini kan sudah jasad gitu loh. Nah, itu apakah ada penjelasannya kok bisa sampai misalnya sampai ya keluar dan mengalir kan? Jadi kalau yang kita tangkap adalah karena begitu proses ini terjadi, satu hal ketika formalin ini juga masuk ke dalam tubuh itu kan menimbulkan reaksi. Salah satunya adalah reaksi gas, gitu. Nah, karena gas ini kemudian juga jadi apa memampat ya, itu istilahnya, terus menekan ke atas. Ini juga kemudian akhirnya bisa membuat darah yang ada di sini itu keluar. Jadi tekanan yang ada di bawah ini kemudian yang membawa darah ini keluar, gitu. Sebenarnya ini penjelasan secara fisis ya, penjelasan secara fisikanya kalau yang kita ketahui itu begitu. Nah, itu yang kemudian sampai dia kayak blep gitu keluar ke bawah kayak gitu. Itu jumlahnya, dan satu sisi karena mungkin darahnya itu juga sudah terkumpul lama, kemungkinan juga gitu ya, betul didorong. Kemungkinan juga ada infeksi yang kemudian itu menjadi sebuah pembekakan, dan ketika kebetulan pada fase sedang biasa itu bengkaknya pecah. Nah, pecah kemudian akhirnya keluar kayak gitu. Oke, ya berarti ada dua faktor tadi, ada dua kemungkinan tadi. Ada dua kemungkinan. Bantuan gas juga. Ini cukup mencengangkan juga sih Om. Karena banyak hal-hal yang tidak dikira dulu tuh. Tidak diprediksi ya. Itu kan apa asumsi medis. Betul. Secara logika gitu. Belatung-belatungnya juga itu. Tapi kok ya diiringi dengan ada sosok ini. Betul, iya. Ini seremnya double sih kalau menurutku, kayak secara fisik iya, secara mental juga kena nih yang ngurusin jenazah saat itu. Ya, wah serem banget. Nah, ini mungkin pertanyaan penutup ya untuk Mas Yus. Kalau ini tadi kan kebetulan peristiwanya tuh bisa dijelaskan. Tapi kalau seumpama memang ada yang korban santet, jenazah korban santet yang mungkin fenomena yang terjadi di badannya itu tidak bisa dijelaskan. Apakah laporannya akan ditulis apa adanya atau seperti apa nih kalau dari pihak forensiknya sendiri? Ya, pada dasarnya kayak mungkin cerita yang sebelumnya ya, kita cenderung kemudian karena itu sesuatu hal yang agak sulit untuk dilogikakan, sehingga kita yang nulis apa adanya gitu. Termasuk juga, tapi kalau kemudian itu ada hal-hal seperti mungkin pada kondisi jenazah ini itu bisa dijelaskan, yaitu kita harus bisa berikan penjelasannya secara detail kayak gitu. Ini penyebabnya apa dan lain sebagainya. Karena jujur aja, ya orang punya niat jahat, orang punya tujuan jahat, itu tidak kemudian bisa jadi kemudian orang melakukannya tanpa motif, tanpa alasan, gitu. Hanya kemudian untuk membuktikannya dan lain sebagainya. Misalnya nih, ini kalau menurut teori kriminologi ya, kayak gitu. Orang melakukan kejahatan hanya karena motif dia ingin melakukan pembuktian, karena dia ingin menjajal kemampuannya, ingin mencoba gitu. Bener nggak seperti ini? Atau mungkin karena selama ini taruhlah dia punya metode atau cara-cara tapi itu kayak semacam didiskreditkan, diremehkan, atau itu kemudian tidak dianggap, sehingga kemudian dia terdorong untuk membuktikan. Padahal ini adalah sesuatu yang berbahaya gitu. Dia misalnya dicemooh, caramu itu tidak efektif, tapi dia ingin membuktikan bahwa caramu juga bisa. Ini cara yang efektif. Membunuh tanpa menyentuh itu mungkin, kayak gitu. Dan itu dia lakukan. Tidak butuh kemudian
cara-cara seperti ritual apapun dan lain sebagainya, dan nggak butuh orang itu percaya santet atau enggak, cara seperti ini pun orang bisa melakukan dan semua orang bisa kena kayak gitu. Kalau medis sih Mbak ya, Iya. ngarahnya ya. Nular itu tadi. Iya. Jadi lebih siapapun bisa kena juga ya Om. Itu dia teman-teman. Jadi tetap sekiranya tetap berhati-hati ya dimanapun, terutama kayak mungkin kita kurang mindful ketika sedang makan atau apapun, walaupun kita tahu oh ini kita yang beli kok makanannya ini cuman keteledoran itu kan bisa mendatangkan ini juga ya, kesempatan bagi mereka yang kurang baik juga gitu. Dan berhati-hati jangan sampai menelan biji-biji semangka. Dulu kan katanya tumbuh di sini. Nah itu Orang tua dulu makan biji itu. Tapi kalau kena santet biji semangka, amit-amit serem banget sih itu kayak Di dalam tumbuh mengakar. Gitu. Oke, ini obrolan yang kali kedua ini gak kalah serunya juga ya sama Mas Yus. Terima kasih Mas Yus sudah mau berbagi cerita. Dua kalinya. Nih mungkin nanti kalau ada yang menanyakan, Mas Yus kan ini ya seorang eksorsis juga ya Mas. Iya. Nah ini teman-teman penasaran gimana kisah eksorsisnya Mas Yus? Kasih tahu kita part 3 kita jabanin. Tenang, ya Om ya. Dan malah ini kayaknya mundur-mundur. Eksorsis itu malah ceritanya sebelum. Oh lebih awal lagi. Nah ini mungkin kita sebenarnya flashback dan mungkin spin off ya teman-teman, karena ternyata yang ini sempat diceritakan di yang Jalan Penola itu yang tentang Bu Leli ngobrol itu ternyata itu adalah sosok Mbak Linda yang kita bicarakan hari ini. Iya. Gitu. Terus sedikit eksorsisnya gimana Mas? Ya sedikit aja. Spill. Jadi memang pada waktu itu ya, ini dulu itu memang kayak dalam tanda kutip nggak sengaja ikut tes sebenarnya. Iya. Nggak sengaja ikut tes, cuma pada waktu itu tes itu cuma disuruh gambar. Walaupun kalau untuk yang namanya tes psikologi itu kan disuruh gambar itu biasa. Iya. Suruh gambar itu biasa, dan ternyata malah disuruh gambar Lucifer. Yang nyuruh tuh Mas? Dan yang nyuruh itu memang ada bagian dari organisasi gereja yang untuk kemudian merekrut orang-orang yang punya intuisi atau punya pengetahuan secara spiritual yang lumayan, dan memang itu yang kemudian membawa ke beberapa pengalaman melakukan pengusiran. Dan nuwun sewu, pengusiran itu enggak kayak yang diceritakan di channel-channel di podcast yang lain, itu enggak yang dengan gampangnya menyebut nama ini, yang kemudian dengan enaknya melakukan pertempuran atau kemudian seperti kayak perang-perangan, enggak. Mas bayangkan pertempurannya, saya kasih gambaran seperti ini saya spill sedikit aja. Bagaimana ketika kita melakukan eksorsis, ketika kita membaca doa, tahu-tahu doa yang kita dengar itu di telinga kita sendiri, padahal itu kita ucapkan dari mulut kita sendiri, itu malah terdengar seperti kata-kata makian kepada Tuhan. Kayak gitu. Itu padahal doa yang kita lantunkan. Betul. Dan yang kedua adalah proses di mana ketika kita berusaha atau berangkat ke lokasi atau ke tempat untuk melakukan eksorsis itu tantangannya ada aja. Ketemu apa? Kayak misalnya tiba-tiba HP kita error, tiba-tiba kita kayak ban bocor, kehilangan sinyal, atau mungkin kita seperti kayak disesatkan. Tahu-tahu itu kita udah berdiri di depan rumah yang jadi tujuan kita, tapi rumah itu nggak kelihatan. Begitu. Sedangkan orang yang menunggu kita di depan rumah itu juga malah nggak ngelihat kita. Oh, ditutup dua arah ya? Betul, ditutup dua arah, dan itu ada kejadian seperti itu. Belum lagi kemudian ketika kita mencoba melakukan eksorsis, orang yang menjadi apa istilahnya, orang yang harus dieksorsis atau orang menjadi objek eksorsis ini, itu modelnya cuma diem ngeliatin kita, bukan yang kayak modelnya joget, bukan yang kayak modelnya histeris, teriak. Dia cuma diem, senyum, ngeliatin kita. Kita nggak kenal siapa dia, kita belum pernah ngobrol sama dia, kita belum pernah ngomong sama dia, tapi dia tahu-tahu bisa nanya kayak gini, gimana mas HP-nya?
udah benar belum? Mesti tahu yang tadi ya. Ya tahu yang Oh tadi. my god. Itu kejadian nyata seperti itu. Serem banget sih. Ini teman-teman ini baru Berikutnya spill ini. dikit, tapi ketegangannya udah kerasa. Iya. Seperti untuk kemarin ya Pak. Ini kayak trailernya dulu. Tuh ini jadi ramaikan lagi kalau kalian rame-rame minta part 3, kita jabanin beneran. Kita kulik eksorsisme yang Sebenarnya sudah seperti apa yang pengalamannya Mas Yus ya. Mas Yus lakukan dan mungkin agak kita bandingkan dengan yang digambarkan di film-film gitu Ya, ya. betul. Mas. Oke. Siap. Ya. Terima kasih sekali Terima lagi ya kasih, Mas Mas. Yus untuk Berkah semuanya ya. Ya. Amin. Om boleh disisipkan pesan-pesan kemudian sekalian ditutup. Iya, pesan-pesan tentu dalam menyikapi suatu hal itu tidak hanya dari satu point of view, tapi banyak hal yang harus kita telaah ya, dan harus kita analisis lebih dalam. Karena kalau kita ngomong tentang hal yang tidak kelihatan itu kan luas sebenarnya. Apapun itu, ketika Mbak Noven transfer uang ke saya itu pakai HP kan nggak kelihatan, tapi kan ada. Kita dicetak jadi di ATM gitu ya. Jadi iya, jadi makna itu kan luas ya, dan di sini tadi sudah dijelaskan, dan kita juga harus cerdas menyikapinya. Apakah ini penyebabnya ini harus semuanya ada. Gitu. Ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Sobat Jabanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir dan tetap dukung podcast Opsan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, kita share banyak mungkin. Tinggalkan ketik masukan dan saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan rahayu, salam